Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Bertemu kita di channel Nur Fadila. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 4, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Sekitar kita banyak terdapat tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lain. Tentunya tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari salah satu tumbuhan yang sangat penting, yaitu padi. Mari kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Setelah membaca cerita tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa isi bacaan di atas? 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Amati gambar berikut. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Berikut ini contoh 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Silakan kalian bisa membuat pertanyaan lain sesuai keingintahuan kalian. Selanjutnya, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut.
Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya isilah tabel berikut. Baik, saya akan contohkan tabel untuk isian yang daerah dataran tinggi. Nanti kamu lengkapi yang daerah dataran rendah dan pantainya ya. Untuk dataran tinggi, ciri-cirinya adalah ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Adapun sumber daya alamnya adalah tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian manfaat dataran tinggi adalah untuk objek wisata, untuk peristirahatan, dan untuk perkebunan. Kemudian mata pencarian penduduk dataran tinggi umumnya adalah petani dan pekebun. Kamu bisa cari jawaban untuk dataran rendah dan pantai. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapat kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.